Hai, kembali lagi kita di channel TV Jawa. Di sini kita akan kembali membahas dan menyimak alur cerita film. Hari ini kita akan membahas film yang berjudul Jack and the Beanstalk. Film ini bergenre adventure, komedi, dan fantasi, sekaligus film garapan Gary J. Tunnicliffe yang rilis pada tahun 2009. Film ini bertema fantasi serta skenarionya yang ditulis oleh Philip Kabler dan Cindy Marcus. Film ini menceritakan tentang seorang anak kecil yang bernama Jack. Ia mendapat mandat dari seseorang untuk menyelamatkan harpa destiny yang berada di tangan raksasa. Film yang berdurasi 95 menit ini dibintangi oleh salah satu aktor terkenal, yaitu Chloe Grace Moretz. Sebelum kita memasuki ke dalam alur ceritanya, saya ingin mengingatkan kembali bahwa channel ini mengandung full spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton filmnya, saya sangat sarankan agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga menonton film secara full akan jauh lebih baik. Jadi langsung saja kita simak alur ceritanya. Let's check it out. Alkisah di sebuah negeri dongeng. Ada seorang anak bernama Jack Thatcher yang bercita-cita ingin menjadi pahlawan. Hal itu diutarakannya ketika ia sedang berada di kelas. Namun guru dan para teman-temannya yang merasa itu adalah hal yang tak mungkin pun menertawakannya, serta mengejek bahwa ayahnya adalah orang yang gagal dalam sebuah misi. Sepulangnya ia bersekolah, di luar ia mengeluarkan secari kertas yang menampilkan laporan kartu heroik yang memiliki angka keseluruhan F. Kartu itu adalah miliknya. Tak lama kemudian, ia pun menjumpai seorang wali kota, yaitu bernama Lisfield, yang sedang menyapa para masyarakat sekitar. Jack pun akhirnya menanyakan perihal bagaimana agar dirinya dapat menjadi seorang pahlawan. Lalu Frank pun mengatakan bahwa Jack harus dapat mengorbankan barang yang paling berharga bagi Jack dan memberikannya untuk membantu orang lain. Jack mengingat bahwa ia memiliki sebuah permainan video game yang sangat berharga baginya. Tak berpikir panjang, ia pun menjualnya ke toko barang yang ia lihat. Di dalam toko, Jack tidak melihat siapa-siapa di sana. Lalu Jack pun menekan bel yang terdapat di atas etalase. Tak lama kemudian tiba-tiba seseorang pun muncul dari balik etalase dengan kacamata bulatnya yang aneh. Penjaga toko itu pun muncul dan menanyakan apa yang dapat dirinya bantu untuk Jack. Lalu Jack pun mengeluarkan video gamenya untuk dibarter dengan barang yang lebih murah agar Jack dapat berkorban. Jack pun diberi 3 butir bibit kacang. Ketika Jack pulang, ia pun disambut oleh ibunya yang sedang terduduk. Ibunya pun mengabarkan kepada Jack bahwa dirinya telah dipecat dari tempat kerjanya yang diakibatkan oleh sekelompok elf yang mengambil alih setiap pekerjaan dengan cuma-cuma. Ibunya pun membujuk Jack untuk menjual video game miliknya untuk membeli makanan. Akhirnya Jack pun kembali ke toko tempat di mana ia menjual video gamenya untuk diambil. Namun sesampainya Jack di toko itu, Jack pun keheranan karena tokonya sudah berubah menjadi sebuah toko buku. Setelah itu penjaganya pun berubah menjadi sangat puitis dari setiap kalimat-kalimatnya. Kemudian penjaga itu pun menyodorkan sebuah buku berhalaman kosong kepada Jack serta memberi sebuah rangka kunci. Jack pun keluar. Di luar, Jack baru menyadari bahwa di sampul buku tersebut terdapat lambang milik keluarga Jack. Namun, ketika ia ingin kembali untuk menanyakan hal tersebut, pintu toko itu sudah terkunci dan terlihat sudah kosong dengan barang. Jack pun memutuskan untuk pulang. Ketika di rumah, ia pun disambut oleh ibunya yang menanyakan video game miliknya. Lalu Jack pun menceritakan yang sebenarnya.
bahwa tokonya sudah berganti menjadi toko buku. Dan Jack diberikan sebuah buku petualangan pahlawan untuknya. Ibunya pun menceritakan bahwa ayahnya bukanlah seorang pahlawan misi rahasia. Menurut ibunya itu hanyalah sebuah dongeng belaka. Ketika Jack ingin pergi tidur malam, ia pun membuang 3 butir bibit kacang keluar jendelanya karena ia sudah mulai tidak mempercayai hal itu lagi. Ketika Jack tertidur, terlihat bahwa bibit kacang yang ia buang ternyata bertumbuh menjadi pohon kacang raksasa yang menjulang sampai ke langit. Dan salah satu bibit kacang ajaib itu pun dimakan oleh angsa milik Jack yang bernama Grayson, sehingga menjadikan Grayson seperti manusia jadi-jadian, serta Grayson juga dapat berbicara layaknya manusia. Grayson pun langsung membangunkan Jack untuk melihat apa yang sudah terjadi padanya, dan pohon kacang ajaib itu tentunya. Jack pun baru menyadari bahwa kacang itu adalah bibit kacang ajaib. Ketika Jack keluar dan memanjat pohon kacang itu, tiba-tiba Grayson mengatakan bahwa ada yang tertulis di buku milik Jack. Ketika Jack mulai memanjat, namun tulisannya memudar ketika Jack turun dari pohon kacang. Buku itu merupakan buku pemberian penjaga toko buku yang tadi siang Jack kunjungi. Ketika Jack mulai memanjat lagi, di buku itu tertulis, Jack begins climbing the magical beanstalk, thus begins his quest for destiny harp, yang artinya adalah Jack mulai memanjat pohon kacang ajaib. Dengan demikian, dimulailah petualangan harpa destiny. Jack dan Grayson mulai memanjat pohon kacang tersebut. Hingga sampai paginya, mereka sampai di penghujung pohon kacang ajaib itu. Mereka pun mulai memasuki labirin yang dimana kita tahu bahwa labirin itu dikuasai oleh raksasa jahat. Di pertengahan jalan labirin, mereka pun bertemu dengan seorang kakek tua pengrajin harpa. Di sana mereka pun menanyakan perihal harpa destiny. Namun, kakek tersebut justru menangis. Setelah itu kakek itu pun mengatakan bahwa dirinya bernama Verisadius. Lalu Verisadius pun menceritakan sejarah harpa destiny. Dahulu harpa destiny merupakan seorang anak perempuan yang memiliki suara yang sangat merdu. Perempuan itu adalah cucunya. Hingga suatu waktu, raksasa pun mendengar cucunya bernyanyi dengan sangat merdu. Raksasa itu menginginkan suara merdu itu untuk menjadi miliknya agar selalu terus bernyanyi. Dan akhirnya cucunya pun diculik agar selalu terus bernyanyi. Namun, karena cucunya tidak ingin melakukan perintah raksasa itu, raksasa pun mengutuk cucunya menjadi sebuah golden harpa yang selalu bernyanyi. Ia juga mengatakan bahwa sudah banyak bantuan untuk menyelamatkan cucunya. Namun hal itu sia-sia karena sudah banyak jiwa yang menjadi korban si raksasa iblis tersebut. Lalu Jack menanyakan di mana harpa itu sekarang. Verisadius pun menjelaskan bahwa harpa itu sedang berada di penjara yang terdapat di istana raksasa. Dan penjara tersebut terus terkunci yang kuncinya hanya terdapat 2 kunci, yaitu satunya tergantung di kalung milik raksasa dan satunya lagi tergantung di sebuah goa kristal. Tetapi Verisadius sepertinya meragukan kemampuan Jack. Namun, Jack pun berusaha meyakinkan Verisadius untuk bersikap tenang. Jack dan Grayson pun mulai berjalan di dalam labirin tersebut. Di tengah perjalanan pun, mereka bertemu dengan salah satu raksasa beserta sekelompok ninja yang telah menghadang Jack dan Grayson untuk menangkapnya. Namun di sela itu datanglah seorang ninja perempuan untuk melawan para ninja jahat tersebut. Tak lama kemudian mereka pun bertarung dengan gesit, sedangkan Jack dan Grayson hanya terkagum-kagum melihat keberanian ninja perempuan tersebut. Lalu pertarungan pun telah dimenangkan oleh keberanian ninja perempuan tersebut. Perempuan itu adalah bernama Jillian. Setelah itu Jillian pun menjelaskan bahwa para ninja itu adalah The Bitok. Mereka adalah pasukan raksasa nomor 1 paling kejam. Jillian juga menjelaskan bahwa kedatangan Jack dan Grayson cukup membuat raksasa khawatir dan gusar.
Jillian pun mengajak Jack dan Grayson agar segera bergegas pergi karena takut mereka akan ditangkap oleh raksasa. Scene pun memperlihatkan keadaan di rumah Jack yang terlihat bahwa wali kota serta masyarakat yang hendak ingin menebang pohon kacang raksasa ajaib milik Jack. Dan ibunya Jack pun berusaha mencegah wali kota untuk menebangnya karena tahu bahwa Jack masih ada di atas. Namun permohonan ibu Jack pun tak dihiraukan oleh wali kota tersebut. Scene kembali memperlihatkan perjalanan Jack di labirin. Di pertengahan jalan pun mereka bertemu dengan seorang tentara London yang tengah berjaga di pusat labirin. Mereka menanyakan kemana arah sebenarnya menuju gua kristal. Setelah dijelaskan, mereka pun melanjutkan perjalanannya hingga sampai di pertengahan jalan. Mereka pun dihadapkan dua jalan. Lagi-lagi, Grayson pun khawatir dengan kebaikan Jillian yang mengajak Jack untuk mengikutinya. Namun Grayson pun pasrah dengan pilihan Jack yang tetap ingin mengikuti arah Jillian. Ketika mereka berjalan, lagi-lagi mereka menemukan dua jalan yang berbeda, yaitu jalan kanan terdapat asap yang terdengar memanggil nama Jack. Jillian pun memutuskan mengambil jalan kanan itu. Hingga sampai di ujung jalan, mereka pun terjebak di dalam labirin itu. Lalu Jack ingat dan berinisiatif untuk meminta buku kisah nyata miliknya untuk merobek bagian halaman bagian tersebut agar mereka dapat keluar dari situasi itu. Mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali dan mengambil jalan kiri. Karena hari itu mulai petang, maka mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak dan kembali melanjutkan perjalanannya besok. Di bawah, yaitu lebih tepatnya di rumah Jack, terlihat bahwa wali kota sedang menyemangati para penebang itu untuk memulai penebangan pohon kacang ajaib milik Jack itu. Dan ibu Jack pun terlihat sudah terikat agar tidak mengganggu kegiatan penebangan tersebut. Kembali ke labirin. Terlihat di sana mereka akhirnya menemukan pintu besi yang tidak terkunci. Mereka pun masuk ke dalam. Di dalam sangatlah gelap gulita. Mereka menghampiri satu cahaya yang ternyata di bawah sinar itu terdapat satu kunci emas dan satu kunci perak yang tergantung. Jack pun meminta pendapat dari Grayson dan Jillian, yaitu kunci mana yang harus dirinya ambil untuk menyelamatkan mereka. Grayson mengatakan bahwa Jack harus mengambil kunci perak. Namun, Jillian justru sebaliknya, menyuruhnya untuk mengambil kunci emas. Lalu Jack pun menuruti Jillian, yaitu mengambil kunci emas. Ketika Jack menarik kunci itu, tiba-tiba mereka pun terperosok ke dalam tanah yang membawa mereka ke dalam sebuah penjara. Ternyata kunci tersebut milik pemimpin raksasa. Di sana mereka ditahan oleh raksasa. Namun terlihat Grayson yang ketakutan pun malah menelurkan sebuah telur emas. Padahal seperti yang kita tahu bahwa Grayson adalah angsa jantan yang tak mungkin untuk bertelur. Dan akhirnya raksasa itu pun memutuskan untuk mengambil Grayson agar terus bertelur emas. Tak lama kemudian, raksasa pun mengatakan kepada Jillian bahwa ia benar-benar menepati janjinya. Dan akhirnya rahasia Jillian pun terbongkar karena sudah menjebak Jack dan diserahkan kepada raksasa. Ketika Jillian ingin menjelaskan kepada Jack, Jillian justru diambil oleh raksasa tersebut ke ruang tamunya. Di sana Jillian meminta dipanggilkan ayahnya karena ia sudah membawa Jack ke penjara. Namun raksasa itu pun ingkar janji dan berbohong kepada Jillian atas janjinya menukarkan Jack dengan ayahnya. Raksasa itu pun mengatakan bahwa ayahnya sudah menghilang dari beberapa bulan yang lalu dan ia hanya menghancurkan tahanan lainnya. Lalu Jillian pun dikembalikan ke penjara bersama Jack. Di penjara, Jillian mencoba untuk menjelaskan kepada Jack, tetapi Jack masih merasa benci kepada Jillian karena Jillian berlaku egois pada dirinya. Kemudian Jillian pun mengeluarkan sebuah buku miliknya yang persis seperti milik Jack, yaitu sebuah buku petualangan pahlawannya ke Beanstalk untuk menyelamatkan ayahnya. Entah bagaimanapun caranya. Lalu Jillian pun membuang buku miliknya dan mengatakan
bahwa dirinya sekarang hanya ingin membantu Jack dan Vericedius untuk menemukan Golden Harpa. Ketika mereka berusaha untuk mencari jalan tembus, mereka justru malah menemukan lambang keluarga masing-masing di balik jerami, yang menandakan bahwa ayah mereka sempat dikurung bersama. Namun Jillian menceritakan bahwa ayah Jack sudah dibunuh oleh si raksasa itu, sedangkan ayah Jillian sudah terlebih dahulu kabur dari penjara itu. Terlihat Jack pun bersedih karena mengetahui bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Tetapi Jillian justru menenangkan Jack yang bersedih dengan mengatakan bahwa ayah Jack telah menjadi pahlawan yang sejati, serta Jillian pun memeluk Jack. Setelah itu Jack pun teringat dengan rangka kunci yang diberikan oleh penjaga toko dan mengingat perkataannya bahwa rangka itu akan membantu Jack nantinya. Lalu mereka pun mencoba membuka jeruji tersebut menggunakan rangka kunci itu. Dan akhirnya mereka berhasil keluar. Ketika keluar, mereka melihat raksasa itu sedang tertidur dan tak lupa untuk menyelamatkan Grayson yang dikurung untuk dipaksa bertelur emas. Serta mereka juga berhasil menyelamatkan Harpa Destiny beserta koin-koin emas. Mereka pun pergi meninggalkan raksasa yang tertidur. Namun nahas, pergerakan mereka pun tercium oleh si raksasa penjaga, sehingga hal itu menyebabkan si raja raksasa itu terbangun dan mengejar mereka yang hendak menyelamatkan diri. Di luar, mereka pun berhasil mencapai pohon beanstalk yang ternyata sedang berusaha ditebang oleh wali kota. Mereka pun cepat-cepat untuk turun ke bawah. Terlihat raksasa yang mengejar mereka pun sudah siap-siap untuk turun. Ketika Jack, Jillian, dan Grayson berhasil turun ke bawah, terlihat raksasa yang masih berada di pertengahan tangkai pohon beanstalk pun runtuh karena pohon berhasil ditebang oleh penebang. Ibu Jack yang menyaksikan hal itu pun bersyukur karena anaknya pun akhirnya selamat. Dan Jillian pun akhirnya bertemu dengan ayahnya yang ternyata adalah penjaga toko yang pernah Jack jumpai. Sedangkan Harpa Destiny akhirnya kembali menjadi manusia dan bertemu oleh Vericedius. Setelah itu Grayson pun mengeluarkan buku petualangan milik Jack dan menyuruh guru Jack untuk membacanya, agar hal itu menjadi bukti kepada guru Jack bahwa Jack sudah berhasil menjadi pahlawan. Lalu film pun selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya ulas dari film ini. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi ya guys. Saya Ciwi, pamit undur diri. See you next video guys.